morning, grade 4, 5, and 6. Welcome back to our Friday Chapel. Nah, Miss mau tanya, apa kabar kalian semua? Miss harap kalian penuh dengan sukacita apapun kondisi dan keadaan yang kalian hadapi sekarang ini. Sebelum kita memulai chapel kita, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's fold our hand and close our eyes. Let's pray together. Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kau setia menyertai setiap perjalanan hidup kami. Sekarang kami ingin beribadah, biar kiranya Tuhan melalui ibadah chapel ini kami semakin mengenal Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Buka hati dan pikiran kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan menyanyi bersama-sama. Miss undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini, kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Kita sudah bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama yang berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
How are you today? Oke, Lausa harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena masih memberikan kami kesempatan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali di chapel kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membantu kami Tuhan agar kami mengerti akan firman-Mu dan bantu juga Lause Merlin yang akan membawakan firman-Mu. Kami serahkan chapel kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan perantaran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, tema chapel kita pada pagi hari ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Nah, yang dimana pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Nah, Lause mau kita sama-sama baca ayat Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Yuk kita buka sama-sama. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menonton sebuah video tentang kisah Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat
bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dari video yang kita sudah saksikan bersama, kita bisa lihat ya, kehadiran Saulus di Damsyik membuat banyak orang Kristen takut dengan kuasa yang ada pada dirinya. Nah, kenapa orang-orang Kristen di Damsyik takut kepada Saulus? Karena Saulus mendapatkan perintah untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik untuk membunuh mereka. Namun Tuhan mengubahkan semua kejahatan Saulus, ya. Ketika Allah bertemu dengan Saulus, Allah memberikan nama baru bagi Saulus. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ya, nama baru yang Allah berikan bagi Saulus yaitu Paulus, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16 yang tadi kita sudah baca ya, menceritakan kisah Ananias ya, yang dipilih Tuhan untuk menyembuhkan Paulus yang tiba-tiba menjadi buta, yang tadi kita sudah saksikan bersama di video ya. Nah, itu semua Tuhan kerjakan agar Paulus percaya dan bertobat kepada Tuhan. Anak-anak, kita tahu ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat. Ia mampu menyembuhkan orang-orang buta menjadi dapat melihat. Lalu Tuhan juga dapat banyak melakukan mujizat yang lainnya, yang dimana semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Dan mungkin anak-anak juga sudah pernah baca ya tentang mujizat yang Tuhan lakukan, begitu ya. Nah, sehingga kita harus percaya kepada Tuhan karena kisahnya yang benar-benar nyata atau benar-benar terjadi ya. Allah kita adalah Allah yang kasih. Buktinya apa? Ya, buktinya dari cerita Paulus yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada Paulus untuk bertobat. Ya, padahal Paulus sudah membunuh banyak orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, pertobatan dan keselamatan Paulus bukan saja berarti amanat untuk menyampaikan Injil ya, namun juga suatu panggilan bagi Paulus untuk tetap setia mengikut Kristus. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang kasih, ya, sama halnya Allah memilih Paulus yang tadinya berdosa, Allah juga memilih kita untuk menyampaikan kabar baik, yaitu apa anak-anak? Yaitu menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang di luar sana, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, yang pertama adalah Tuhan mau agar kita terus percaya ya dan berdoa kepada Tuhan, karena ingatlah selalu ya, Tuhan dalam kasih dan penyertaannya mampu mengubah segala sesuatu sebagai kebaikan bagi kita dan mengubah apa yang buruk menjadi kebaikan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali untuk mengarahkan iman dan percaya kita kepada Tuhan agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita setia kepada Tuhan?
Nah, dengan cara rajin berdoa. Lausa yakin anak-anak di sini semuanya rajin berdoa ya. Berdoa bangun tidur, mau makan, ya. Dan meminta pertolongan Roh Kudus agar terus mengingatkan kita agar kita dapat setia di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan ingin kita sebagai alat Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil, karena Tuhan sudah memilih kita masing-masing sebagai pengabar Injil. Nah, mengabarkan Injil itu bisa kita lakukan bukan hanya dengan membawa Alkitab kita kemana-mana ya, tetapi bisa juga dengan kita menunjukkan sikap respek ya, kita atau sikap baik ya, yaitu patuh kepada orang tua kita ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya, lalu bisa dengan murah hati. Murah hati artinya rajin menolong ya, dan masih banyak lagi ya cara kita untuk mengabarkan Injil. Nah, dari sikap baik kita ya, orang-orang dapat melihat kita sehari-hari ya, bisa terberkati ya melalui sikap baik kita dan melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Oke, nah anak-anak, itu pesan dari firman Tuhan untuk chapel kita pada pagi hari ini ya. Semoga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak, untuk menutup chapel kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia kepadamu Tuhan, setia mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang murah hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami agar kami dapat mengerti akan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami di kelas. Kami serahkan ya Tuhan seluruh aktivitas kami pada hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hanya kepadamu kami meminta dan memohon Tuhan, dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, sampai di situ chapel kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Bye-bye.